Bertempat di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara resmi melaunching rencana aksi daerah strategi anti anak tidak sekolah 2025, Jumat 21 November 2025. Langkah ini merupakan penegasan kembali komitmen pemerintah Kutai Timur untuk menjamin hak pendidikan anak, menyusul fakta mengejutkan bahwa Kutai Timur memiliki angka ATS tertinggi di Kalimantan Timur. Hadir dalam kegiatan peluncuran rencana aksi daerah Citisek ini Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman, Ketua Tim Penggerak PKK Situ Robiah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono, pimpinan dan perwakilan Forkopimda, dan beberapa kepala perangkat daerah terkait. Program Citisek ini dibuat untuk mengatasi tantangan multidimensi. Dalam hal ini, Disdikbud Kutai Timur menyusun strategi anti anak tidak sekolah bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa daerah Kutai Timur telah menjalankan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan gratis dari jenjang PAUD hingga SMA. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah, tidak hanya untuk warga Kutai Timur tetapi juga pendatang wajib memastikan anak-anaknya mengenyam pendidikan, dan pemerintah sudah mempersiapkan segala fasilitasnya. Ardiansa juga menyatakan keseriusan Pemkab Kutai Timur dengan menerapkan sanksi bagi orang tua yang lalai tidak menyekolahkan anaknya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono di depan awak media menjelaskan yang menjadi latar belakang mendesaknya peluncuran rencana aksi daerah Citisek. Memang data yang dikeluarkan oleh Pusdatin ini memang membuat kita kaget ya, kaget. Program kita yang begitu masif di bidang pendidikan kok ternyata anak tidak sekolahnya terlalu tinggi. Dan ini terbukti dengan langkah awal yang kami lakukan, yaitu langkah awal itu dengan melibatkan PKK dan RT waktu itu, kita sudah bisa menurunkan hampir 3.000. Artinya apa? Data yang muncul itu memang banyak tidak valid. Dan masih ada hampir 5.000 data yang sudah diverifikasi tapi secara fakta di lapangan tidak ditemukan. Nah, dari ditemukan ini tidak bisa langsung dihapus, tapi harus diklarifikasi lagi, dipadankan lagi dengan data di Dukcapil, baru diusulkan penghapusannya ke Pusdatin. Nah, kalau ini bisa terlaksana dengan baik, tentu data ini akan menjadi valid. Sebuah program yang bagus tentu harus diawali dengan data yang valid. Satu itu. Yang kedua, target kita ini sebenarnya ada 3 yang menangani ATS ini. Yang pertama, validasi data, itu yang penting tadi. Yang kedua, bagaimana anak-anak yang saat ini bersekolah tetapi mempunyai resiko atau rentan untuk putus sekolah. Nah, kan macam-macam nih penjawabnya nih. Ada karena mungkin rencana pernikahan dini, ada yang mungkin karena kondisi ekonomi dan lain-lain. Ini supaya tetap bisa bersekolah. Nah, ini dengan melakukan upaya-upaya kolaboratif dengan lintas sektor yang ada, baik perusahaan maupun dinas-dinas terkait. Nah, yang ketiga adalah bagaimana anak-anak yang sudah terlanjur nih putus sekolah, dan mungkin kalau untuk masuk sekolah formal sudah kelewat umur nih, maka bagaimana mereka tetap bisa mendapatkan ijazah atau pendidikan formal, non formal yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan terbaik, yaitu dengan cara ikut paket A, B, C tadi itu, dan juga keterampilan. Dan memang kita punya lembaganya, dan itu ada di bawah Disdik, yaitu di bidang PAUD dan PNF, pendidikan non formal. Kita punya 1 SKB itu sangat kegiatan belajar untuk yang anggaplah yang negerinya. Kita juga punya 18 PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat di lapangan kesehatan. Ini akan kita berdayakan. Diharapkan dengan peluncuran rencana aksi daerah strategi anti anak tidak sekolah ditargetkan mampu menurunkan angka anak tidak sekolah minimal 50% dalam waktu 3 tahun dan menjadi model yang dapat direplikasi di seluruh kecamatan di wilayah Kutai Timur. Dengan RAT Citisek yang komprehensif, semua stakeholder akan bergerak secara terstruktur, sistematis dan masif, serta akan menjadi momentum besar untuk memastikan tidak ada lagi anak di Kutai Timur yang tertinggal dan tidak mengenyam pendidikan. Tim Liputan Newsroom RPD Kutim dari Cafe Maloy Hotel Royal Victoria Sangatta Utara mengabarkan. 2, 3, 1, 2, 3.
Newsroom RPD Kutim, subscribe, like, and share.